Oke, assalamualaikum, jumpa lagi masih di Teknik Blimbing. Kali ini saya akan melanjutkan pekerjaan saya yang beberapa waktu lalu saya kira sudah selesai. Ternyata ada trouble yang disebabkan memang kesalahan dari pengerjaan saya. Kesalahan itu yaitu saya mengira bahwa evaporator ini cuman ada satu di bagian freezer, yang ternyata di bagian chiller ini dia juga memakai evaporator tersendiri. Oleh karena itu nantinya saya akan mengubah jalurnya sesuai dengan aslinya. Untuk sebelumnya saya mengganti kapiler yang saya langsung masukkan ke bagian freezer, yang tentunya itu sangat fatal, yang menyebabkan di bagian chiller itu tidak dingin sama sekali. Dan sebenarnya di bagian freezer ini dia sudah beku normal dan maksimal, tapi ditunggu sampai sehari semalam dia tidak dingin sama sekali di bagian chiller. Jadi untuk jalurnya ini sebenarnya kapiler ini dia awalnya menuju di bagian chiller dulu, lalu dia jalurnya di seri menuju ke evaporator di bagian freezer, dan baru dia akan kembali ke kompresor, tentunya setelah melewati akumulator di atas ini ya. Dan ini nanti saya akan mengubah jalur kapiler yang semula saya lewatkan di bagian freezer ini. Tentunya untuk kapiler ini saya lepas dan saya akan masukkan ke bagian chiller dulu. Jadi urutan dari jalur freon ini, yang pertama dia setelah kapiler dia akan menuju ke evaporator di bagian chiller dulu, dan baru dia di seri atau disambungkan ke evaporator di bagian freezer. Untuk jalur yang lama, dikarenakan saya sudah memutus terlalu pendek dan tidak mungkin untuk digunakan lagi, maka saya menggantinya dengan pipa baru yang tentunya saya membuat jalur baru. Dan pipa yang lama ini ditanam di dalam bodi kulkas yang tentunya sudah tidak dapat ditarik atau digunakan lagi. Untuk pipa yang baru ini saya sudah merancangnya serapi mungkin dalam membuat jalur baru, dan sebenarnya juga berisiko juga membuat lubang ini, dikarenakan di dalam unit ini juga ada beberapa kabel yang saya tidak mengetahui jalurnya lewat di sebelah mana. Untuk evaporator ini sebenarnya saya sempat bingung untuk jalurnya, dikarenakan beberapa kulkas yang menggunakan dua evaporator ini dia juga menggunakan sebuah atau dua buah solenoid yang berfungsi untuk mengatur distribusi freon untuk keduanya. Dan ternyata setelah saya lakukan pengecekan berulang-ulang, ini evaporator di keduanya ini tersambung secara seri. Yang pertama dia jalurnya menuju ke evaporator di bagian chiller, baru kemudian dia menuju ke bagian freezer yang dihubungkan dengan sebuah pipa ukuran 1/4 kira-kira ini, atau mungkin menggunakan pipa 5/16 secara standarnya mungkin ya. Oke, kita lanjut untuk pengelasan. Dan di sini saya sempat terkejut karena dalam pengelasan ini selalu terbakar, dikarenakan ada sisa refrigeran R600 yang tentunya sangat flammable ya. Jadi kita harus membuang dulu gas di dalam sistem ini supaya lebih safety. Dan saya memotong bagian pipa yang menuju ke kompresor atau pipa suction supaya saya bisa mendorong sisa gas yang ada di dalam sistem pemipaan ini.
Kemudian untuk filter dryer, meskipun sebelumnya sudah saya ganti, tapi ini saya akan ganti lagi supaya lebih safety, dikarenakan refrigeran R600 ini dia sangat sensitif dengan kotoran atau bahkan udara atau sisa-sisa uap air, yang tentunya akan lebih safety bila menggunakan filter dryer yang baru. Dan ini semua sudah saya rapikan dan pengelasan juga sudah selesai, yang mana ini saya memodifikasi supaya nanti jalur baru ini tidak terlihat saat ditutup cover-covernya. Oke, setelah semua pekerjaan pemipaan atau pengelasan pada sistem atau jalur refrigeran ini selesai, kita bisa langsung lanjut untuk proses vakum dan juga isi freon. Oke, untuk pengisian refrigeran kita juga harus memonitor arusnya yang dalam unit ini berkisar antara kira-kira 1,1 ampere. Untuk tekanan, karena R600 ini tekanannya tidak seperti R134, jadi kita bisa mengisinya hanya pada tekanan 0 sampai 5 psi pada kira-kira sekitar 15 sampai 20 menit pertama saat pengisian. Dan mungkin ini pengalaman pertama saya ya, jadi untuk jalur refrigeran ini sebenarnya sangat simpel dibandingkan dengan mungkin yang memakai solenoid valve dalam pembagian distribusi refrigeran. Jadi kedua evaporator ini hanya dihubungkan menjadi satu dengan menggunakan pipa kira-kira ukuran 5/16 atau 1/4. Oke, untuk pekerjaan kali ini sudah selesai, tapi saya akan tampilkan beberapa komponen atau device yang menyertai unit kulkas side by side ini. Untuk sensor pintu atau pengontrol lampu di dalam unit kulkas ini menggunakan sensor magnet yang berada di atas atau dekat engsel dari pintu kulkas ini. Kemudian untuk sensor-sensor yang lainnya, ini di bagian kiri ini juga ada termistor dan juga tentunya sensor magnet ya. Dan ukuran resistensi dari termistor ini saya sudah ukur, yang mana untuk kulkas Samsung ini berada di kisaran kurang lebih 4,5 kilo ohm pada temperatur 30-an derajat ya. Dan ini untuk beberapa tampilan di bagian soket-soket di modul elektronik dan juga pengkabelannya yang mungkin bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang membutuhkan.
saya tampilkan untuk cover yang di bagian chiller yang sebelumnya memang saya tidak tahu dan tidak membukanya. Maka kali ini saya akan buka yang tentunya di dalam ini ada beberapa komponen, yaitu seperti elemen heater yang menempel pada covernya yang mungkin untuk memaksimalkan saat proses defrost atau mengatur temperatur, dan juga untuk motor fan dari chiller ini ada menggunakan 3 kabel juga. Oke, semua pekerjaan sudah selesai, maka saatnya saya undur diri. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Mohon maaf atas kesalahan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum.